Tapi awal-awalnya kita merasa pede nih, kita nggak akan ketinggalan sama Gen Z gitu kan, maksudnya karena kita sudah ada di generasi sosial media, ya informasi begitu cepat dan kita pun nggak gaptek. Memang ada milenial yang gaptek ya gitu kan, tapi kan kita merasa kita nggak gaptek gitu ah. Pada kenyataannya belakangan ini terasa. Oh, udah mulai terasa ya dulu ya. Terasa kita terasa maksudnya ada gap dan ada benang merah yang memutus. Oh iya, mode itu anak muda kini gitu. Kalau close friend eranya Delip sama Steve kan langsung ngomongnya nih. Mereka tuh punya media sosial gitu. Nah, makanya lewat second account. Kayak nanyain close friend mereka kan, aku mau dibeliin orang tua nih, cuman harus milih nih antara laptop atau motor apa ya. Nah, kira close friend-nya mereka tapi memang ada kayak gitu. Hari ini kita membahas apa, Delip? Kita akan membahas hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut diperbincangkan. itu acara semalam. Ada acara lain dong. Gak ada lagi acaranya. Tahu cara apa tuh? Kok ada tahu ya? Jadi sesudah tahu Hafiz itu tuh memang Hafiz tidak update namanya tuh. Enggak, kan Hafiz kan baru lihat TV tahun berapa, Hafiz? Acara tabu, nggak tahu sumpah, nggak tahu. Kita akan mengangkat hal-hal yang dianggap Judulnya tabu. Silet. Singlet tuh. Silet saya lah aja lah, ada acara lain. Enggak. Mau digadang lo channel apa pada aku kan? Ya. Apa tadi kedua kau bahas? Gen Z. Oh ya, Gen Z ya. Jadi pemirsa ya, kita ini adalah bapak-bapak yang sudah layak dipanggil Om sama generasi SMA anak kuliah sekarang gitu kan. Betul sekali. Enggak. Oh, kalau kita kan udah beratnya milenial. Sama lah. Oh ya, ini kan Hafiz kan milenial akhir. Transisi juga milenial. Ya tersisi, tapi kan dia merasakan cukup dekat dengan anak Ada, milenial. tapi selesai ada debat. Tapi batas milenial Kalau milenial 96 tuh masih Hafiz tahun Gen berapa? Y itu milenial. Hafiz milenial akhir. Terakhir 96. Awak milenial. Awal. Milenial awal tahun 80-an berapa, Hafiz? 86. Oh, Nggak salah, 88. Oh, dan masih milenial tuh. Milenial tuh masih milenial. Milenial awal. Milenial awal. Iya, awak pertengahan lah. Memang milenial asli gitu kan. Asli ya. Ya. Nah, fenomena yang kita hadapi sekarang memang apa ya? Kan kita sudah merasa ini nih. Kita sudah merasa milenial, tetap update sosial media, tetap update tentang perkembangan terbaru, tapi tetap ada benang merahnya yang membuat ya terasa gitu. Maksudnya terasa kayak kok iya gitu. Paham maksudnya? Iya gitu. Maksudnya awal saya sendiri kan. Agak kasus. Nah, awal-awal saya sendiri agak ya nggak mungkin gitu. Maksudnya ya milenial apa, tapi kan kita nggak bisa ketinggalan, tetap nggak bisa bisa ketinggalan karena kita ada di generasi perantaraan antara boomers dengan Gen Z. Ya. Jadi kita bisa merasakan apa yang pernah dirasakan oleh boomers sedikit dari zaman kompornya masih pakai sumbu sampai sekarang kompor listrik, dari zamannya TV hitam putih ketemu kan sampai sekarang smart TV. Jadi kan yang dirasakan oleh boomers sampai yang dirasakan oleh si Gen Z kita bisa merasakan. Tapi awalnya kita merasa pede nih, kita nggak akan ketinggalan sama Gen Z gitu kan, maksudnya karena kita sudah ada di generasi sosial media, ya informasi begitu cepat dan kita pun nggak gaptek. Memang ada milenial yang gaptek ya gitu kan, tapi kan kita merasa kita nggak gaptek gitu ah. Pada kenyataannya belakangan ini terasa. Oh, udah mulai terasa ya dulu ya. Terasa terasa maksudnya ada gap dan ada benang merah yang memutus. Oh iya, mode itu anak muda kini gitu. Contoh kasus. Betul sih. Contoh kasus ya. Ya.
Nah, kalau yang terasa kalau awak pribadi kan memang terasa dampaknya gitu. Maksudnya kan saya konten kreator kok. Nah, konten kreator kan dan sudah senior lah untuk konten kreator di Padang, bisa dibilang lah senior dari 2015 di mana itu awal Instagram booming di Padang lah, bisa dibilang gitu kan. Nah, udah konten kreator dan sekarang mengikuti perkembangan industri konten kreator pakai apa? Anak-anak muda sekarang ngedit, kita ngedit pakai itu juga. Terus menggunakan sosial media apa anak-anak muda sekarang, kita ngikuti aja. Awal-awal kan masuk TikTok, kita TikTok tuh alay gitu kan, tapi sekarang kita udah masuk ke era TikTok. Tapi memang ada beberapa kayak Gen Z itu tetap bisa memberikan sesuatu yang fresh, sesuatu yang lebih baru, dan kita yang sudah tua-tua ini merasakan kayak gitu gini gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Kalau gimmick tuh. Kalau Desi merasa ya, kalau nah responsif Pak. Oke, kita yang mau geser mau menit. Enggak. Kalau kita merasakan kan kita udah masuk ke generasi mereka, udah mencoba masuk kayak TikTok yang dulu agak sulit untuk diterima. Apa bis? Yang TikTok yang dulu agak sulit diterima, akhirnya kita terima. Kita juga masuk ke wadah ke area yang itu. Mereka live, kita live, ternyata gak segampang itu. Tapi ketika melihat anak Gen Z, ini contohnya yang di live aja. Kok bisa kepikiran ini ya? Kayak dia bikin keranjang kuning lah, dia bikin ini, dia bikin live yang kayak ada challenge apa namanya, yang ada battle gitu. Kok kepikiran ya? Kok mau mereka ya? Bahkan yang kayak sampai pakai telur segala macamnya. Bahkan cara mereka monetisasi TikTok itu seger banget gitu. Kalau dulu kita kan cuma iklan, endorse, paid promote. Kalau sekarang lah berbagai macam. Walaupun itu sebenarnya dari aplikasi TikToknya. Kalau kita pikir-pikir, TikTok memunculkan itu semua ya, mereka memunculkan keranjang kuning ya udah gitu kan. Saya pikir ya, ndak perkembangannya tidak akan seperti itu yang dia bayangkan, feeling aku ya. Tapi ternyata Gen Z bisa meng-create itu, bisa menjadi sebuah yang kreatif, bisa memanfaatkan fitur ketik itu jadi hal yang kreatif gitu. Kebayang enggak? Sebagai generasi awal, generasi akhir milenial. Ya mungkin pola mereka menerima informasi itu mau berbeda. Karena kan anak-anak sekarang itu kan informasi kan banyak berkeliaran kan, dan itu cepat. Di sana agak miring Stevis, kamera di sana, sadar kamera lah. Agak sekarang tuh informasi itu kan memang agak cepat masuk kan. Kalau kita dulu kan mau dapat informasi itu kan baca buku, baca koran. Buat satu informasi aja kita butuh waktu sekitar 5 menit untuk memasukkan ke dalam kepikiran kita gitu kan. Hari ini teman-teman itu scroll udah banyak beribu informasi masuk kan. Jadi memang itu jadi landasan berpikir sehingga kreativitas itu mudah untuk muncul. Mungkin. Tapi kita juga kayak gitu sekarang. Kita juga menerima informasi begitu cepat, sama dengan mereka. Prosesnya sama gitu. Tapi kenapa treatment mereka jauh lebih baik daripada kita? Sebenarnya bukan jauh lebih baik, tapi lebih kreatif, lebih fresh, adose gitu Terus terbayang gak sih? Saya dari konten kreator tuh merasakan gitu kan. Maksudnya ya saya konten selalu berinovasi. Ada aja sesuatu yang baru yang dikeluarkan. Tapi tetap Gen Z bisa muncul dengan sesuatu yang lebih unik, lebih diterima sama masyarakat, dan itu sesuatu yang baru, karakter-karakter baru kayak gitu. Jadi kita yang bisa tetap bertahan di industri ini, Gen Z pun tetap akan dikalahkan sama Gen Z gitu. Dan kita harus sadari itu. Betul nggak sih? Betul. Yang sekarang agak mulai terasanya itu contohnya ya penggunaan Instagram ya tadi lah. Kalau kita kan bikin konten udah ada pakem-pakemnya nih. Kalau konten tuh kayak gini, ini hooknya, ini bagian isinya, ini bagian akhirnya. Tapi Gen Z hadir dengan cara baru yang bisa aja mematahkan teori-teori yang udah ada dengan lebih fresh. Bahkan hanya sekedar video point of view bisa FYP. Ya, betul kan? Ya. Terus video-video yang maksudnya orang para kaum milenial yang expert membuat konten udah membuat ini nih pakem kayak gitu kan, muncul Gen Z, mereka bikin konten suka-suka mereka, muncullah konten A Day in My Life yang oke anak kata jadi saja apa adanya kayak gitu kan, dan disukai orang gitu. Terus kayak
ya. Banyak sih dari macam-macam konten yang mereka bikin, khususnya misalnya yang hiburan ya. Bahkan mereka bisa melihat sesuatu berita atau kejadian, mereka bisa meremake-nya dengan hal yang segar dengan parodi-parodinya. Ya kan, contohnya kalau dulu ada yang kecelakaan, contohnya kecelakaan guling-guling jadi konten. Tapi kan itu belum tentu dari Gen Z, Bang. Siapa yang tahu? Tapi itu rata-rata dari Gen Z, Face. Ide itu awalnya itu dari Gen Z. Ide awalnya itu dari mereka, akhirnya barulah milenial yang expert tuh memanfaatkan ide-ide untuk itu. jadi bahan iklan atau Dan apa. ide yang Jadi. kayak awalnya itu tidak mungkin bisa diaplikasikan ke brand atau ke konten profesional gitu kan. Ya. Akhirnya gara-gara ide yang dibikin sama satu Gen Z ini bisa dimanfaatkan gitu. Bisa jadi. Terus juga namanya kok anjir lu lupa. Contohnya kalau yang mungkin masih segar di kepala ya, kayak kontennya si siapa namanya, yang podcaster, Ya, aku lupa. Deddy Corbuzier. Enggak, aku lupa. Podcaster. Iya. Clue-cluenya Lain Parcel. Lion Parcel, Deddy Sumargo. Maaf, kalau nonton lo bang. Nah, kan kayak Lain Parcel itu kan yang si Deddy Sumargo, kan dia yang bawa barang lanjut judge berita kan panjang tuh. Itu kan ide awalnya yang kita ketahui itu kan dari Cinamo Fitgram. Cinamo Fitgram itu kan anak-anak yang Gen Z ya. Dia kelahiran 98 ke bawah. Ya kan ide-ide kayak gitu yang mereka bawa isi galon semacam dibuat bercerita semacamnya malah bisa diadaptasi oleh orang lain untuk jadikan sebuah iklan. Iya, tapi ya tentu lo di Sumargo jadi aku di Cinamo le dong. Kan timnya bisa jadi. Kan bukan berarti tim di Sumargo yang melihat. Tapi belum tentu konten Cinamo yang saya lihatnya. Iya, kan banyak diadaptasi karena si Panjul sendiri dia bilang kalau itu murni dari idenya dia gitu ya. Si Fajil bilang gitu, Yeah. Kota Cinamo bilang gitu ya. Terus selain dunia perkontenan ya, memang ada kebiasaan Gen Z, ya tetap ke sosial media ujung-ujungnya gitu kan, yang nggak relate Jawa gitu. Kayak misalkan kalau fenomena awak dulu nongkrong lah misalnya gitu kan, awak dulu nongkrong. Pak cuma menjalani ya. Pokoknya rasa aneh, rasa oke gitu. Pas melihat itu tuh rasa oke gitu ya anak muda gini gitu. Kayak kita nongkrong kemarin. Yang mana tuh? Yang di situ kopi. Itu contoh aja, contoh yang masih masih segar ya. Kita ke sana lihat anak-anak Gen Z, kayak gini anak Gen Z sekarang ya. Segar-segar. Biar dulu bukan cara mereka bergaul antar mereka, pembahasan mereka, gaya fashionnya ada yang pakai lanyak semacamnya. Sedangkan kita ibaratnya kayak orang tua datang ke sana loh. Ibaratnya kita anak milenial lagi ngomong, tiba-tiba datang bapak-bapak ikut nimbrung. Ya. Pesan merebus. Kita dua kan. Rokok. Ya tapi kayak yang warasan pada tuh kayak gitu loh. Kalau saya pribadi nih ya, saya pribadi itu nggak relate dengan yang namanya namanya itu fitur yang hijau di story itu apa namanya? Yang close friend. Itu nggak relate doh. Dan kenapa anak-anak anak-anak kini anak Gen Z kan rata-rata itu kalau punya Instagram pasti dikunci, postingannya banyak diarsipkan. Terus mereka nanti bikin close friend atau enggak close friend, enggak second account dan mereka lebih betah upload di sana gitu. Jadi kayak oke lah awak content creator follower banyak gitu kan Telegram, Afis sendiri yang enggak berfollower gitu kan. Masih followers kete gitu kan. Walaupun lah berusaha aja konten gitu kan, follower tapi sempat konten. Gimana terus Afis relate enggak dengan bikin close friend, bikin second account? Kalau Hafiz sendiri gini ya. Hafiz merasakan kawan-kawan. Kayaknya memang Hafiz merasakan kawan-kawan yang punya close friend. Hafiz juga bagian di close friend mereka. Ada juga anak muda yang memasukkan Hafiz di close friend mereka, nggak tahu lah kenapa gitu ya. Nanti Hafiz jawab itu. Tapi kalau Hafiz sendiri memang
nggak merasakan dan tidak melakukan itu karena circle inti Hafiz tuh nggak itu gitu. Karena circle inti Hafiz orang-orang tua kan, Mang Nasbi gitu kan. Di waliannya. Karena kalau close friend ya mangga kok gitu kan. Oh, tengok sekolah kapo kok gitu kan. Oh, pernah Lagi bikin close lucu. Kan pernah bikin close friend, masukan anak kantua, masukan ke teman-teman Iya. selegram kayak gitu kan. Iya. Terus update di close friend kayak ada penting saya udah masih asik. Nggak dapet manfaatnya do gitu. Iya, satu lagi mungkin ini di era digital itu kan percepatan zaman itu kan memang cepat benar. Itu tidak beriringan dengan pemahaman pelakunya. Dari sisi moral, dari sisi kewajaran gitu kan. Contohnya kayak nge-vape itu Gen Z kan biasa aja, cewek nge-vape biasa aja. Iya. Nge-vape gitu kan. Coba dilihat sama orang tua. Orang tua sudah berpikir vape itu rokok. Udah sama, dan nikotinnya dibakar, rokok bandel gitu. Bandel, dugem, malam, udah kemana-mana punya orang tua tuh. Nah daripada nggak dilihat, daripada Bang Rizky sama Dalip mikir gitu, mending nggak saya upload daripada mereka lah gitu. Bener nggak sih? Jadi tujuannya ngupload gitu. Nah mereka kan mau eksis juga di depan teman-teman mereka, eksistensi. Namanya anak muda tentu butuh eksistensi kan. Kalau mungkin era Bang Rizky dulu mungkin geber-geber motor kan. Nggak ada tuh. Tidak mungkin. Dalip sama Bang Rizky nggak pernah. Karena udah punya motor. Iya sih kan, karena kebutuhan eksistensi dulu kan kayak geber-geber motor gitu kan, kayak apa ya kalau anak muda dulu ingin menampilkan dirinya kayak rambut pang gitu kan. Iya, Nah cobalah legenda sekarang lihat Bang pakai rambut pang kalau iya, gitu kan. Kalau iya kan. Nah jadi kalau orang-orang tua melihat geber-geber motor kan, mangga kok Honda lah seranca itu udah sebagus itu gitu kan, diganti knalpotnya ini. Tapi kita kan waktu sebagai generasi milenial kan suatu hal yang keren. Motor ngeng gitu kan. Nah, Untuk eksistensi gitu kan. Diperhatikan orang. Nah, hari ini ruang eksistensi itu semakin mengecil, sedangkan kebutuhan eksistensi semakin meninggi gitu. Jadi dibuatlah ruang-ruang sendiri bagi mereka agar tidak dilihat oleh orang banyak. Balas, jadi kalau wah ini kan butuh, ya namanya manusia kan kita butuh pengakuan sosial gitu kan, butuh diketahui orang lain gitu kan. Tapi kita tidak punya ruang itu hari ini. Tapi kan Giko gini. Tapi gini, Apis kan pernah ada juga yang dimasukin ke close friend-nya anak-anak Gen Z gitu. Jadi mungkin ada juga ya. Ngejel masuk close friend. Enggak, tapi gini. Fenomena nggak saya, mungkin ada teman-teman yang lain gitu. Mikir, kenapa sih saya dimasukin ke close friend dia? Emang kita se-close itu loh. Atau sebenarnya bukan se-close itu. Satu. Yang kedua, yang dia nganggap kita close friend atau banyak teman-temannya close friend, anggap aja ada 10 orang yang dia masukin ke close friend. Tapi dia mikir nggak teman-temannya itu ada yang cepu segala macamnya. Nah itu udah pernah saya tanyain Bang. Ini adalah kasus perempuan. Kita pada kayak mana guys? Perempuan gitu kan, adik-adik lah gitu kan. Adik-adik juga masih masih ponakan lah sama saya gitu kan. Nah kalau saya kan sama ponakan kan dekat-dekat semua ini kan. Nah saya nggak pernah marahin ponakan, nggak pernah nyalahin mereka, nggak pernah menjustifikasi mereka. Sehingga mereka sama saya itu terbuka aja. Gitu kan, ada yang merokok, tapi tanggung jawab gitu kan, sama mereka sendiri, bukan yang kecil ya merokok ya. Nah ada yang perempuan, dia kayak buka jilbab, bikin story. Mereka ada awkward moment sama teman-teman, tapi dia nggak pakai jilbab Bang gitu. Itu kan nggak mungkin dimasukin ke ruang publis gitu. Nah mereka masukin ke close friend mereka. Terus saya bilang, temen-temen kan punya cewek, punya cowok. Belum tentu cowoknya nggak pegang akunnya dia, saya bilang kayak gitu kan. Nah seberapa besar sih kepercayaan kamu sama close friend kamu? Nah ternyata akun close friend ini itu juga close friend, maksudnya akun close friend itu di scan account yang flow itu scan account-nya lagi gitu. Apa itu ya sih? Aku punya scan account, Mas Bi punya scan account, Dalip punya scan account. Nah yang scan account kita tuh berteman di ruang yang lain lagi gitu. Serius kayak gitu? Kayak gitu Dalip. Ini lain lagi nih, ini kan kita di dunia nyata nih. Nah ini di dunia yang lain lagi gitu, karena berpikir kenapa dia nggak bikin aja tuh grup WA, grup WA atas sama mereka close friend. Itu yang saya nggak ngerti. Kayaknya sensasi sosial media tuh beda Mas Bi. Ya maksudnya di satu sisi kita melihat sebagai milenial ya, itu kan meribet-ribet ide ya meribet-ribet tadi gitu.
Kok bisa gitu kan? Enggak. Terus Iya. di second account itu misalkan atau di close friend tadi, kalau memangnya, maksudnya misalkan nyo nge-vape lah, misalkan cewek nge-vape gitu kan, dan itu tuh dilihat orang milenial itu mungkin jelek kayak gitu kan, yang negatif lah ya, gitu ya. negatif gitu kan dilihat sama milenial, tapi mereka tetap pengen ngupload di second account gitu. Yeah. Nah, pertanyaannya kenapa harus tetap diupload? Kalau awak sebagai milenial mikir ya, maksudnya kayak merokok, pengen nggak dilihat orang merokok, ya udah nggak usah posting merokok gitu. Nah, kan kawan-kawan kita kan punya teman-teman yang pengen tahu juga tentang kita. Hah? Circle. Contohnya nih, apa namanya? Ini contoh kasus ya. Kita do game lah misalnya gitu kan. Saya mau Monesby pergi do game gitu ya kan. Contoh kasus nih. Nggak pernah do game di Monesby dong. Jadi Ali pernah. Oh, pure blood. Ya, lanjut. Ini do game kan. Nah, dalam kegiatan do game itu kan kayak wah, ada beberapa momen awkward yang mungkin seru, galak, lawak lah gitu kan. Iya. Entah tak masuk minum dalam telingung, kan bisa gaya lawak tuh kan. Nah, Iya. kita kan ingin berbagi dulu Oke. sama teman-teman kita. Yeah. Kalau kita masuk ke akun kita yang utama, Yeah. itu habis dijustifikasi orang lain. Iya kan Sama bisa netizen dibilang ya. tadi ya. WhatsApp. Kenapa nggak bikin aja grup WhatsApp, Nah, share grup video-video di WhatsApp Google itu. Drive, tinggal pilih. Nah, itu malah lebih ribet. Itu malah lebih ribet. Upload sih langsung gitu. Itu malah lebih ribet. Nah, tinggal upload di grup sih. Nah, siapa tahu kan kalau kita ngirim di grup WhatsApp, orang menganggap itu informasi penting bang. Mengalir kok dikirim di grup WhatsApp. Kalau story kan mau lihat-lihat enggak gitu. Kalau anda suka juga kegiatan dan ya udah unfollow, akan gitu bisa jadi pengakuan kan. Yes. Karena kan tidak semua orang yang bisa kita, jangan sampai kita jadi bikin second account ya selain dia. Enggak. Awak ada second account tapi awak punya second account. Tapi kan Dia untuk backup. backup account. Jadi ketemulah sama Gen Z tuh kan, mereka bilang itu nak second account namanya tuh do. Itu Jadi backup. apa yang di pikiran mereka second Nah, second account? account itu memang akun kedua yang mereka gunakan untuk Stalking. apa namanya? Bukan tuh stalking, memang untuk sosial media sewajarnya. Untuk kegiatan Tapi sehari-hari. untuk cuma untuk Tapi gini teman-teman ya, terdekat. bahkan mereka lebih aktif di second account daripada Iya, betul. akun pribadi, akun yang nyata. Nah, gini. Anggaplah tadi yang grup WA nggak bisa berterima, anggaplah ya nggak bisa berterima. Kan mereka punya beberapa teman nih yang aktivis tadi saling punya second account, ya. Kenapa harus kalau emang saling punya second account, kenapa nggak upload aja? Toh akun mereka dikunci juga kok. Toh yang nonton juga followers mereka yang si close friend tadi kok. Apanya teman-teman mereka? Kan ada teman-teman yang nggak itu juga bang. Contohnya nih, ada anak-anak kreatif dia punya posisi bagus gitu kan, misalnya dia ketua organisasi atau apa, tapi dia punya kehidupan pribadi gitu kan ya. Bang Desbi follow kan nggak mungkin nggak dia terima. Dia harus terima Bang Desbi kan. Ya kan kalau second account ngapain? Kalau sekarang kan emang nggak diterima. Sekarang kan yang follow cuma kan teman-teman saling aja. ya kan sama teman-teman. Betul. Tapi kan tinggal upload aja, ngapain pakai close friend lagi? Kan udah. Oh enggak, kalau sekarang itu nggak ada close friend lagi. Enggak. Second Kita kan account pembicaraan aja. kita kenapa ada close friend? Kita dimasukin ke close friend mereka. Nah, close friend mereka itu upload. yang pakai fitur close friend itu cuman generasi milenial yang banyak. kok milenial? Iya, makanya milenial akhir Nah, kayak Gen saya Z. gitu. Iya, kalau Gen Z mereka lebih banyak ada juga yang apa namanya? Enggak, jadi kok di akun utama mereka menggunakan close friend. Terus mereka punya second account lagi. Ya. Ya. Nah, kalau yang bisa jadi mereka pakai beda-beda orang, Bang. Ada yang Tagia siapa sih bahasa Indonesia? Tapi rata-rata kayak Iseng-iseng gitu aja. loh, maksudnya itu ya ini sesuatu hal yang tidak relate dengan saya gitu ah. Iya. Saya pernah coba bikin bikin close friend, tidak nyaman posting di situ doh gitu ah. Maksudnya ya buat apa? Maksudnya kalau misalkan tidak penting diposting, nggak usah diposting. Tapi kalau ada sesuatu yang pengen diposting, posting aja di akun sebenarnya gitu ah. Terus kalau misalkan bikin second account, ya second account kalau saya berpikiran second account ini untuk konten jenis lain. Ya tetap terbuka, siapa yang mau follow silakan follow. Nah, kalau misalkan jadi nggak ada bedanya gitu, maksudnya kalau misalkan mau posting konten yang lain di second account, konten yang utama di konten utama gitu. Bukan untuk teman-teman privat yang followersnya cuma teman-teman aja. Nggak, kalau mereka kan cuma teman-teman mereka aja kayak gitu. Ya. Nah, biasanya kalau close friend itu memang yang apa ya? Tapi lebih banyak di second account. Kalau Hafiz menemukan case-nya itu banyak di second account.
yang mereka memang tahu nggak, Gen Z tuh kehidupannya memang ada kayak dua kepribadian gitu lah. Biasanya di Instagram utama itu untuk personal branding. Mereka buat kehidupan, mereka punya juara ini, mereka pernah ikut kegiatan ini gitu kan. Nah, yang di scan account itu kegiatan sehari-hari. Iya, untuk apa gitu, pentingnya untuk apa? Nah, relate tuh, aduh. Oke, ya kayak gitu kan berarti ada satu kasus anak Gen Z sama milenial yang nggak bisa di matchkan gitu ya, nggak bisa saling berterima. Kata si anak Gen Z, ini loh alasan-alasannya. Bagi anak milenial Gen Z di sini nggak semua. bisa. Tanya ke anak Gen Z resiko sih yang gitu. Tapi rata-rata mereka yang aktif di sosmed itu yang istilahnya yang anak gaulnya gitu Betul. Yang mereka merasa gaul itu mereka pasti. Tapi ada juga yang mereka yang gaul, emang merasa gaul, tapi kadang yang sering posting, abis itu tiba-tiba hilang, abis itu tiba-tiba munculin 6 postingan, abis itu hilang. Dan selalu kayak gitu. Iya. Buat apa gitu? Ya kini balik WA selalu. Enggak, saya mau nanya, saya mau telepon. Ini ada beberapa scan account. Siapa? Kita coba tanyakan gimana nih? Oh, kita ada fitur itu juga ya, call friend. Di luar nama kita ada yang Gen Z. Kita harus punya bintang tamu Ada sebenarnya. bintang tamu, nanti kita cari lah bintang tamu bertanya. Isan tahu nomor berapa? Mas Wah. Gen Z mulai dari. Tapi Isan punya second account. Banyak saya tuh. Second, third, fourth, pernah bikin close friend. Tapi di second account apa? Nah, mirip dengan kita kan. Itu Isan masih kuliah. Taman. Nah terus kan anak SMA dan anak kuliah yang baru kini gitu. Gen Z yang maksudnya yang merasa gaul, anak kuliah masih kuliah dan anak SMA itu yang ketemukan seperti itu. Betul. Tapi bahkan yang seperti yang Dali bilang tadi, bahkan cowok-cowok pun kayak gitu. Ya ada banyak. Ada banyak. Ada yang mereka bahkan kita sampai bingung ya. Karena gara-gara itu kini mencari kan awalnya lihat di TikTok gitu kan, oh Pak aku aktif konten kok mau follow gitu kan, pengen melihat seperti apa sih Gen Z kini karena aku ketinggalan Pak gitu sedangkan awak lah mencoba mencari tahu aja lah merasa ketinggalan dan berdampak rasanya gitu kan ke kehidupan atau pencarian Wak gitu. Nah gini, tapi satu sisi memang Gen Z itu kan orang sekarang lagi heboh bahas tentang mental health. Karena memang mental pleaser mereka tuh, pressure apa sih kalau tekanan apa sih? Tekanan Mental mereka lebih tinggi sekarang bang. Makanya di second account mereka tuh mereka lebih bisa mengekspresikan diri. Kayak mereka lebih bisa mengeluh, mereka lebih bisa mengekspresikan diri dengan kayak bahkan ada yang menyiksa dirinya bikin story kayak gitu tuh. Case-nya. Iya kayak lagi contoh menyiksa diri nih, minum alkohol itu kan menyiksa diri ya. Itu kan satu bentuk pelarian self harm namanya, menyiksa diri kita sendiri gitu kan. Tapi kalau menurut Wak, Gen Z kini minum alkohol bukan buat itu, bukan buat menyiksa diri, tapi mereka lebih nggak ke sadar. keren-kerenan. Mereka nggak sadar. Mereka tuh anak-anak baru kadang lah tibonya gitu kan. Itu Ya mereka satu sisi. buat keren-kerenan sih nyo. Nah kalau yang buat keren-kerenan berani mereka upload di itu Dalip, Enggak di lah. face account. Ada yang kayak gitu. Ini kan case yang habis temuin nih, yang case habis temuin kan. Kayak mereka tuh mengekspresikan diri. Makanya teman-teman yang berhak untuk memfollow account mereka adalah teman-teman yang tidak suka menjustifikasi orang lain, yang suka menghargai orang lain, gitu. Karena itulah yang boleh. Nah karakter saya ini orang yang tidak suka menjustifikasi orang lain, bahkan saya sering ngasih masukan atau apa gitu kan. Bahkan bukan ya cowok-cowok juga banyak kayak gitu. Tapi coba kita kembalikan ke diri kita sebagai milenial ya. Kenapa kita nggak bikin second account? Coba. Kok nggak lah sih Latif? Ya kenapa kita? Ya bikin gitu kan. Tapi kenapa untuk another me gitu. Iya, oke lah, nggak usah second account, tapi close friend. Kenapa kita nggak bikin close friend? Nanti apa yang jawab? Kalau saya bikin close friend. Nah, fungsinya buat apa? Kalau saya apa? Ada beberapa hal yang memang saya hanya saya ingin berbagi kebahagiaan. Saya ingin... Hafiz bikin close friend, tapi kok awal lah masuk? Masuk dari Nggak ada masuk dong. Masuk. Nggak ada. Nggak pernah close friend Hafiz masuk awal. Karena memang jarang, karena memang ada kan Bang Rizbi. Karena memang jarang habis bikin story, cuman kayak apa ya? Kalau udah mendesak, ini keren banget rasanya pengen dibagikan, barulah saya bagikan close friend saya. Bentar ya. Oke, berarti Nah, ini belum saya tambah ya. Tuh, Rico Sabta Hadi. Baru ditambahan mungkin. Astagfirullahaladzim. Kalau bertambah di atas, di bawah nih. Ini yang saya percaya semua. Jadi isi Hafiz isi Nah, close contoh friend. bikin ini saya lagi main sama anak-anak di kolam renang, nggak pakai baju.
Nah, kan kalau kali Bang Lesbi gitu kan, yang lihat-lihat kan salah gitu kan. Nggak salah, tapi kan nggak masuk close friend. Jangan gini-gini ke sana ini. Panjang kasus ini nanti. Gitu. Oke. Oh, itu fungsinya. Fungsinya kan kayak Berarti orang yang Hafiz masukin ke close friend adalah orang-orang yang Hafiz rasa tidak akan menjustifikasi, tidak akan menyinyirkan. Betul. Kan ada kita momen nih seru sama anak-anak lucu misalnya gitu kan, atau sama istri gitu kan. Menciumkan yang istri gitu. Karena kan mungkin 3.000 orang mencelek orang 3.000 kan kalau di kumpulan 38 belah kaki mah. Apa salahnya menciumkan yang istri? Nah kan enggak mungkin lo ada orang sedang cakap je bini di rumah baik kena bini yang itu kan cek. Nah, kalau misalkan orang di close friend Hafiz ya serah cakap je bini di rumah Pak. Nah, makanya Enggak pikir-pikirkan. Makanya kan maksudnya kan Bang Lesbi yang jarang cakap je bini. Dalip yang ada. Itu masuk. Oke. Oh, punya juga teman-teman yang masukin Desbi ke close friend mereka. Berapa orang yang pernah Bang sadar ternyata dia masukin Bang dalam close friend-nya? Hafiz satu gitu. Hafiz satu. Ada lah beberapa. Yang ada beberapa juga yang kok dimasukin ya? Emang kita sedekat itu. Iya, begitu ya. Itu pasti cewek. Enggak, maksudnya kita sedekat itu maksudnya gini. Kita udah ya kan kadang laki-laki. Iya. Emang kita sudah seintens itu ngobrol kah? Kayak kita bertiga kan udah sangat. Tapi kalau Hafiz masukin Bang close friend gitu ya Bang waktu itu? Enggak lah. Oh, iya. Kan kita udah close friend. Wajar. Tapi orang-orang yang baru ketemu 1 kali 2 kali tapi masukin kita ke close friend itu cukup shock sebenarnya. Tapi nggak tahu, mungkin dia Atau bisa jadi cuma Bang Despi close friend di dalam. Enggak, maksudnya gini. Mana tahu Iya, dia tapi uploadnya kayak misalnya gini. Contohnya seorang cewek dia bikin close friend, masukin Desbi ke close friend, tapi misalnya dia lagi pegangan sama cowoknya. Tapi di postingan story-nya yang lain. Ini cewek nih. Ya, ini cewek. Oh, iya. Di postingan story yang lain dia nggak pernah bikin story dengan cowoknya. Tapi di close friend dimasukin. Ya karena dia nggak mau mempublish itu kadang gitu. Nah itu menurut aku. Nah, dia mau publish tapi dipublish second account. Enggak, ya di close cuman friend. beberapa orang yang tahu dari. Ya buat apa kita? Ya karena mereka juga butuh eksistensi. Contoh kok. Kayak Dalip mau beli mobil gitu kan. Oh, pameran sih ya? Udah penasaran setelah beli. Setelah beli. Seminggu sebelum beli kan yang tahu cuma Hafiz sama Lesbi aja. Iya, Kan nggak mau. Udah posting dong. Seminggu lagi saya mau beli mobil. Kalau misalkan endorse mungkin saja. Iya kalau endorse. Iya. Nah masalahnya kalau close friend eranya Dalip sama Lesbi kan langsung ngomongnya nih. Mereka tuh punya media sosial gitu. Nah, makanya lewat second account. Kayak nanyain close friend mereka kan. Aku mau dibeliin orang tua nih, cuman harus milih nih antara laptop atau motor apa ya. Nah, Kira close friend-nya? mereka. Tapi memang ada kayak gitu. Maksudnya biarlah gimana pun juga mereka teman-teman saya, nah kayak gitu. Yang saya udah tahu orang-orangnya. Karena memang dimasukin musuh jadi close friend, biar tahu perkembangan saya seperti apa. Ada juga yang gitu. Iya. Gitu buat mamar-mamarinya gitu kan. Ada memang sengaja buat ngasih tahu gua udah iPhone 15 nih guys gitu kan. Cuman di close friend, kalau di akun utama tuh banyak. Kalau musuh itu dicepuan Beko. Ini kan memang ada segala sesuatu yang butuh dicepuan Wak, biar terlihat keren. Itu udah strategi. Tapi kan kadang juga close friend itu bisa close friend itu bisa di screenshot nggak sih? Bisa. Nah, beberapa kasus kan ada juga yang teman-teman yang cepu yang malah ada. Bahkan artis. Ya. Kayak gitu. Ini kalau kita ngomongin benar atau salah, baik dan buruk, susah kita bahas di sini. Kita uraikan saja lah kasus mereka kan. Kalau kita pikir memang nggak ketemu sama akal kita tuh. Yang milenial ya. Iya, maksudnya, kok bisa mendiko? Nggak bisa tuh. Yang bisa kini cuma mau bahas. Karena kalau cari kebenaran dan kesalahan itu memang susah. Aneh-aneh. Iya. Nih, ini yang lucunya. Nggak usah lah jauh-jauh. Saya sama di atas saya lah. Saya nih agen dia kan. Sama di atas saya agen kita apa sih? Boomers kan. Ini kan smartwatch saya beli kan. Kalau sebenarnya kita kan waktu lagi ngobrol saya lihat smartwatch kan Dalip sama Desbi kan biasa aja. Karena tahu ada notif. Tapi kalau sampai telat pocok, heran Pak. Iya, nah Cicilan jam sih karena jual kita jam baru, Cak.
Iya. Nah, ya kan waktu baru ya lah. Waktu baru kan waktu itu kan kita lihat kan notif kan masuk kan. Biasa aja gitu. Apalagi generasi kami ketemu teman-teman lihat smartwatch, smartwatch tujuannya buat notifikasi kan. Saya pernah dimarahin sama baby boomers. Kamu satu peleng nanti dibilang kayak gitu. Iya. Tampang Gak sopan. Pakai bahasa Indonesia. Gak sopan senior saya ya. Gak sopan kamu sama orang tua kayak mau buru-buru aja lihat jam. Kalau dulu kan lihat jam kan memang pergi buru-buru kan. Kayak nyopai sih, betul kan sering dong. Kayak ngobrol nih 15 menit saya lihat kan notifikasi kan apa aja yang masuk, ada yang penting atau enggak kan sibuk kan banyak chat masuk kan gitu kan. Nah, nanti marah kalau misalnya sama kita kan kalau tuan balas ini chat siapa nih gitu kan, kalau dia di chat terus dibalas kan. Daripada saya buka HP malah nggak sopan kan. Saya bilang smartwatch tujuannya untuk itu. Kena marah saya, kamu nih lihat orang lagi ngobrol lihat jam. Saya diamin. Besoknya ada beberapa hari saya temuin lagi. Saya jelasin, Pak, ini namanya smartwatch. Tugasnya bukan cuma lihat jam, lihat notifikasi, lihat detak jantung. Saya bilang kan, lihat endurance olahraga saya seperti apa, bla bla bla. Malu dia, diem. Wah, gitu ya. Apa itu smartwatch? Saya buka, saya pakaikan ke tangan beliau kan. Wah, bisa lihat detak jantung saya di sini. Dikiranya gini-gini aja detak jantung cek kan. Nah, ini memang perubahan zaman yang buat mereka shock. Akhirnya apa? Dia nggak enak sekaligus malu dia ketemu saya hari itu setelah saya jelaskan. Karena dimarahin di depan orang umum. Apa? Enggak. Dia marahin saya memang nggak umum. Beliau ngajarin saya nggak tersinggung juga beliau jelaskan karena saya tahu beliau nggak paham gitu. Saya nggak tersinggung. Ini saya bukan menyalahkan beliau ya, tapi memang mendeskripsikan kejadian yang fenomena ini bisa terjadi sama Gen Z kita. Makanya siapa tahu nih kita di generasi milenial menemukan fenomena yang sama. Ya. Gitu ha. Ada Gen Z memang kita nggak masuk akal sama kita. Ternyata ya kalau kita ketemu sama orang tua sekarang, ponakan saya pelawan, ponakan saya sekarang sibuk main HP ini, kita nggak tahu nih cara berpikir mereka seperti apa. Entah memang ada hal lain yang mereka ketahui cuma sama teman-teman mereka, kita nggak paham. Oke. Mungkin hampir sama dengan kasus saya pribadi ya, bukan kasus ya. Kayak Kejadian antara lah ya. boomers dengan milenial berarti kan. Orang tua sendiri misalnya. Waktu awal-awal Otalapau, ya kan lagi sibuk-sibuknya bikin konten segala macamnya. Iya kan? Kita pulang kampung, maksudnya udah conversation dengan orang tua dan udah ngobrol macamnya. Habis itu masuk ke kamar, main handphone. Nanti yang lihat sama orang tua sama emak ya kan, cuma kita main handphone terus. Pagi main handphone, siang main handphone, malam main handphone. Tapi setelah dijelaskan, padahal update Otalapau cari pitih ya, nyari duit gitu kan buat menambah pemasukan. Tapi setelah dijelaskan, oh gitu, oh bisa juga ya cari duit di sini. Nah, berarti kalau ada mungkin anak-anak Gen Z sekarang dengan perilaku yang kita mungkin anak milenial menganggapnya aneh, kayaknya harus tabayun dulu. Iya betul. Ditanya dulu gitu kan. Karena memang ada Lip, saya potong sedikit. Dari segi bahasa aja udah jauh tertinggal. Ini saya aja nih, orang tua saya itu sama mertua saya itu nggak tahu kerjaan saya apa sampai hari ini. Ya, karena susah menjelaskan. Cara menjelaskannya kan gitu kan. Gimana cara kita mau menjelaskannya? Apa kerjaanmu? Digital marketing. Digital marketing apa? Coba jelaskan lo digital marketing Beko menjelaskan lagi tentang konten kreator, menjelaskan lagi tentang bikin kontennya. Jadi kayak ya udah saya kontrak kantor, mertua saya datang, orang tua saya datang, ketika saya bawa makan ke kafe yang nggak mahal dikit, saya bayarin. Ada duit menantu saya mah, ada duit anak saya mah, udah selesai. Karena memang beda definisi, beda era itu, karena susah buat dijelaskan. Betul. Nah bisa jadi kita sama Gen Z sama Gen Alpha juga terjadi hal yang sama. Ada istilah pertemanan yang kita mungkin nggak paham gitu. Yang mereka mau mendefinisikan agak susah kita, Bu. Oke, kayak anjir lah ya. Kayak anjir kalau kita mendengar kan kasar ya. Salah satunya. Nanti kan Bako kalian bue close friends kan account. Nah, sama kayak kita. Gimana ya cara jelasinnya? Nah, kan bisa jadi kayak gitu kan. Ada kondisi yang memang kita tuh nggak paham. Bisa jadi ya, bisa jadi. Walaupun lah dijelaskan. Frame berpikirnya tuh memang berbeda gitu. Oke. Kalau dulu kan tanam padi, tumbuh, panen, jual dapat duit. Kalau kita kan bikin konten FYP belum tentu dapat duit kan, itu masalahnya kan. Itu masalahnya kan. Nah, gimana cara jelaskannya? Saya bikin konten
lah seminggu bikin konten kan nggak lebih ke masuk kan karena memang kayak gitu cara berpikirnya gitu kan. Betul. Nah gitu orang tua nunggu juga baru mana uang yang masuk tidak seminggu bikin konten gitu. Mereka berpikir bikin konten langsung dapat duit kayak gitu. Ternyata kan beda dengan tanam padi. Tapi kalau padi juga kan nunggu lah 6 bulan. Ya, tapi pasti kan, maksudnya pasti Belum dapat- pasti. Ya, Ada kalau- tikus. Iya, itu beda ada kan. hama. Ikut langsung sudah sudah Enggak, berarti kan Kok beda? sebenarnya bagaimana kita memahami anak-anak Gen Z sekarang sama halnya kita dipertemukan dengan boomers yang bertanya tentang apa yang kita lakukan. Ya. Yang kayak pertanyaan-pertanyaan tadi itu pun sering ditanyakan oleh boomers bahkan dimanapun ya. Kerja di mana, Ci? Kerja di mana? Ya gimana ya jawabnya ya? Mikir-mikir media, Bu. Ya, kita kan sering ngomong. Ya. Ya, saya sering ditanyakan. Nah, sekarang kerja di mana? Ada cara jawabnya. Iya. Walaupun pertanyaan kerja di mana tuh nggak sopan sih menurut saya Iya, pribadi ya kan. Kau kerja apa? Nggak sopan juga. Enggak juga ya. Ngapain nanya kerjaan orang? Kegiatannya apa? Mau terus gini, kalau saya kerja saya gaji 10 juta emang ada apa hubungannya dengan Anda? Kan nggak ada juga. Enggak, Mbak tahu kan kerjanya apa sekarang? Ini Bu, saya punya perusahaan media. Bisa nggak masukin anak Ibu? Nah, betul tuh. Iya kan? Ya, ternyata mau itu. Tapi Iya. mungkin Kita bisa nggak jadi menantu ibu? Kalau gaji kadang. Iya, bisa jadi. Tapi kan kayaknya nggak kayak gitulah cara nanya kalau orang mau cari menantu. Nggak. Tapi buat mereka kembali lagi yang tadi. Mas itu biasa aja. Biasa aja. Nanya kerja apa tuh biasa aja karena dulu memang pekerjaan Iya. kan. Nah, kalian bayangkan lah tuh kalau kan kita milenial aja ketemu Gen Z itu udah sakit, udah agak ada perbedaannya gitu kan. Bayangkan Boomersnya yang tahun 50-an 60-an iya. kan? Apalagi sekarang kan ada orang tua yang boomers anaknya Gen Z pasti ada kan. Maksudnya anak milenial sih yang punya anak. Iya, boomers rata-rata anak Gen Z kan. Nah. Bayangkanlah gapnya itu seperti Nah, apa. ada yang lucu. Gini lah, kita jalan ketemu anak-anak Gen Z lagi main HP ngonten. Apa yang kita lakukan? Pasti kita ketawa kan. Bahagia kita lihat ya kan. Ya nggak sih? Kita lagi lewat nih naik mobil. Ada anak-anak lagi ngonten tengah jalan. Kita mau lewat. Pasti kita berhenti dulu lihat. Permisi gitu kan. Itu kalau kita, kalau baby boomers, maka main HP tengah jalan ke tepi. Itu jauh beda. Karena kita tahu mereka konten gitu, Hah? bikin konten. Tahu. Ya karena kita tahu. Nah, itu kan beda. Apa-apa umur 50 60 nggak tahu ada istilah perkontenan. Di muka kantor aja lah. Apa-apa lewat kan. Iya. Mengapa mau main HP tengah jalan kok? Orang kelewat, ya kan? Karena kita itu mempromosikan desa dia sebenarnya kan. Oke. Memang susah banget dijelaskan. Berarti sama kayak tadi ya, kita bagaimana kita memahami masing-masing generasi. Nah, kenapa kita bikin konten ini? Mungkin yang orang tuanya nonton, ya tolong jangan cepat menjustifikasi. Kalau yang seumuran kita yang nonton, ya kita tua besok jangan juga jadi orang seperti baby boomer sekarang. Karena kita nggak tahu besok kan kita mentang-mentang udah tua, sok-sok marah-marah. Oh iya. Masih muda. Misalnya ada sosial Itu maksudnya. sosial media baru nih. Misalnya ada sosial media baru. Sosial media Terus baru. kita masuk ke sana. Ya, misalnya- Pak, balik lagi ke IG, Pak. Balik ini kan balik lagi ke IG. Iya kan? Balik lagi ke Facebook. Iya. Iya, bisa Ya kan? jadi. Ya kan? Jadi gitu ketemu sama kita, siapa tahu besok ada perilaku orang aneh gitu kan. Kalau bikin konten harus jilat-jilat kamera saya. Cuma nggak tahu loh kan. Bisa jadi. Mengapa dijilat kayak rapi? Siapa tahu besok ada teknologi yang bisa mengeluarkan rasa di sini kan. Dan ada iklan konten makanan tuh kan. Udah tambah ya. Sekarang Jadi bener makanan kan. Barang rasanya silakan jilat lah kata. Kalau rasanya Top pakai lidahan. kan jadi kan. sedih. Oh iya lama mah gitu kan. Baik sekolah gitu kan. Sama tahu kita kan nggak tahu ada zat-zat tertentu kayak warna kan gabungan dari beberapa unsur kan. Bisa keluar warnanya. Sebetulnya besok udah ada rasa, udah ketemu CMYK rasa kan. Kalau kita- itu makanan, kalau yang lain Ya aroma kan bisa jadi kan parfum. Betul loh, yang lainnya mako. Nah ya, tapi bisa jadi sesuatu yang kita pikirkan tidak mungkin kan rasanya tidak mungkin Iya, tuh kayak kesannya. dulu gitu lah. Pernah nonton Lali Dharma nggak sih? Hah? Lali Dharma. Pernah. Yang dukun ngobrol pakai apa namanya? Ada air. Ah, Ya kan? Ya kan? Kamu lagi di mana kan? Gimana bisa Video call. Video call kan? Sekarang jadi video call kan? Sekarang kan jadi video call. CCTV bisa kan. CCTV gitu kan. Itu Kan lebih kita kayak tahu. CCTV mungkin. Iya. Nah, siapa tahu besok ada alat khusus untuk makanan kan? Taruh di atas Ya, handphone kan? karena yang belum ada kan perekam bau sama perekam rasa.
Iya. Ya kita hanya bisa melihat audio visual kayak di video. Iya. Kan kalau bisa kan ada iklan contohnya pengharum pakaian ya. Pengharum pakaian kan? Kok karambui. Yang Langsung keluar aroma kan? aroma, ini saya suka nih aromanya kan enak. Iya. Bisa sih, bisa. Bisa Nggak jadi. menutup kemungkinan akan terjadi. Terjadi gitu. Karena nggak mungkin di dunia aku gitu. Matahari saya dari timur ke barat terus kan kok. Iya. Marifat pasti kan. Iya, itu kan bukan ciptaan manusia. Iya. Oh ya maksudnya kan apapun bisa terjadi. Kayak apa namanya yang Oculus kan? Oculus yang punya Meta yang pakai coba VR. Oh, bukan Vision Pro. Vision. Apple punya tuh. Oh Apple, sorry Iya, Meta, pokoknya Meta. saya sebenarnya nggak terlalu jauh lah sama. Nah itu namanya Oculus aja. Oh. Vision Pro dah sih. Iya kayak gitu. Kok Oculus? Tapi kok awak yang salah? Kalau Vision Plus beda loh. Vision Plus tuh TV. Itu punya RCTI itu. Nah, kayak gitu kan ada teknologi yang baru yang kita sebagai milenial berusaha nih. Oculus keluar tuh Ini VR ini. Nih, saya ketik Oculus di Google keluar ini nih Masih Oh, kelas VR ini. Itu beda. VR kalau yang di Apple kan udah kayak kacamata. Vision Pro itu lah menggantikan HP. Iya. Yang kayak pakai hologram apa Oh namanya? iya. Kan saya ngasih Oculus kan cuman clue tadi, clue. Iya, oke. Iya, tapi yang Hafiz maksud itu kan. Enggak, itu clue. VR. Kan ini lo Oculus enggak masuk kan? Saya tarik mundur di Meta, saya bilang kan. Baru masuk ke itu Vision Pro, itu loh tadi jalan berpikirnya. Siap. Nah, Clue. Metaverse maksudnya. Metaverse. Ngecek nah. Enggak, kayak Itu gitu. lagi di munduran video pas itu. Oh, ngecek Metaverse tadi. Enggak, Ada yang terbaru kan Vision Pro. Iya, Vision Pro. Coba cari Vision Pro. Iya betul. Langsung betul Vision Pro. enggak, gini. Tapi salah. Beberapa hal yang Oh, tapi salah. enggak kok ngecek ya. Ada beberapa hal teknologi yang kita anak milenial kan berusaha untuk masuk ke Gen Z nih. Gen Z apa yang dialami oleh anak Gen Z, apa teknologi terbaru biar kita nggak gaptek nih. Tapi ada beberapa momen yang nak kata lu kan. Contoh ya, AI. AI kan contohnya yang masih bisa lo kita cerna sebenarnya. Tapi udah ada orang sudah viral pakai AI semacamnya, kita baru nyobain ChatGPT baru. ChatGPT Orang pun- udah bikin website. Ya ChatGPT pun males ya bikin prompt lama-lama kayak gitu ya. Orang udah bikin lagu pakai itu, udah bikin foto AI segala macamnya. Tapi kita ibaratnya udahlah pakai yang biasa aja, pakai Manual Lightroom yang manual, ya kan, ide-ide itu. Untuk yang AI sendiri kita kayak biarlah anak-anak anak-anak bawah kok, sudah saya anak-anak Gen Z. Ya, Betul nggak? paling yang terpakai oleh kita nih baku lah. Iya. Yang kepakai sama kita kan yang kayak translate gitu aja. Ya, paling kayak gitu AI-nya ya. AI-nya. AI-nya. Tapi kalau mikirnya sesuatu yang mereka kerjakan yang awak tuh maksudnya tuh kalau kayak itu mungkin kita masih bisa ngerjakan. Masih bisa Tapi ngerjakan. sesuatu yang mereka kerjakan yang kayak awak merasa itu tuh kayak Perilaku lah mungkin kayak screen count tadi lah kan. perilaku. Apa lagi yang perilaku sekarang- yang tak bisa tairiangi dawa gitu kan. Kalau mungkin masih bisa usahawan, tapi kayak perilaku menyikapi sosial media misalnya gitu kan. Nggak bisa awak menghidangin dong. Ya, betul. Dan lah terus dampak dawa gitu. Betul. Itu dia kayak endorse turun seketik tuh nyo. Efek Bukan itu cuma mungkin. masalah endorse, masalah views. Oh, iya. Ya. Ini kan masalah views kan berarti kan ada peralihan penonton yang ternyata mungkin seleranya udah nggak kayak gitu lagi. Ya seleranya datang dengan kotak-kotak baru dengan yang konsep yang lebih segar, yang kita sendiri yang kok kepikiran gitu. Iya. Nah, kalau ide kreatif tuh ya agak apa ya? Ide kreatif, lebih ke ide kreatif Agak sulit sebenarnya. untuk dipelajari. Bagaimana menemukan iya betul. Itu kan lebih ke kreativitas. Ya ini positifnya Gen Z lagi. Kalau tadi kan bicaranya negatif sih. Memang Positifnya Gen Z kreatif itu biasa. memang kreativitasnya salah satunya yang akan susah milenial menyaingi karena tidak relate laidoh dengan yang kita lakukan gitu kan. Dan mereka menyenangi hal-hal baru tersebut dan Ya.
Hal baru tuh enggak terpikir ya, waduh gitu. Nah, Senjata kita cuma satu. apa tuh? Awak dulu abang dulu deh waktu semurungan ade ini, abang kayak gini deh ya. Udah ini yang abang kerjakan. Tapi memang akhir-akhir ini kan apa namanya industri kreatif itu kan memang sangat di apa namanya Push. di push gitu kan. Push. Bahkan Lanjut. lumayan nyebut P kok. Iya. Jadi apa namanya bahkan di sidang PBB gitu ya, itu dibahas tentang strategi untuk industri kreatif di Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu. Saking pentingnya industri kreatif gitu kan. Nah, mau datang. Tapi yang di sidang PBB bahas tentang Gen Z, tapi yang hadir boomer semua ya. Ya mereka cuma bikin regulasi untuk mereka bikin not kayak industri kreatif harus diperhatikan. Itu nggak akan relate menurut Nggak akan gua. relate. Tidak, mereka cuma ngasih tau gini, apa namanya, industri kreatif harus diperhatikan. Bagaimana cara memperhatikannya diserahkan kepada Gen Y sama Gen Z. Mereka cuma tantangan aja, mengesahkan aja. Berarti sama kayak juga kayak DPR kayak gitu ya? Ya, DPR bahas tentang PBB kan kayak konten gitu. kreator. Kalau konten itu harus apa deh? Dia harus setor dulu ya? Di KPI. Harus di Iya, KPI. Iya, dulu kita kan kebijakan apa? Wah, karena tugas dulu. Datang lah Gen Z. Tapi belum komen, kan. disahkan. Itu kan baru apa uji pasar belum Iya, disahkan. tapi kan? kok bisa sampai kepikiran kayak seperti itu? Baby boomers. Oh, gantian. Sama artinya gila. Nggak bisa. Seperti saya katakan tadi, karena kita menghadapi baby boomers itu seperti yang lihat smartwatch saya tadi gitu. Jadi mereka bikin aturan KPI seperti apa. Sebenarnya niat mereka bagus. Karena pelecehan seksual apa. Cuma memang kan cara mereka kadang-kadang memang nggak masuk akal sama Gen Z gitu. Kita sebagai Gen Z maklumi lah baby boomers tuh gitu kan. Makanya buat kedepannya kita pilih legislatifnya yang muda-muda. Ya, makanya pilih legislatif. Sumber kan lumayan banyak Tapi muda-muda. mencalonkan ya. Belum. Halo Le. Berarti sekarang kan yang Yang tadi itu kalau pilkada politik kan yang ya kalau kayak pilek kan udah lewat, pilpres sama pilek udah lewat kan, yang paling terdekat cuma pilkada. Berarti Apis pro yang muda-muda. Oh, nggak ada nggak ada duit. Ada juga yang muda yang bisa banyak duitnya. pilih bapaknya. Potong, dah habis. Apa itu sih, Pak? Dah habis. Udah, potong. Habis.